Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan tema 1, subtema 1. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat dan telah meliputi berbagai aspek kehidupan. Nilai-nilai Pancasila perlu kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Contoh sikap yang mencerminkan sila ke-1 adalah tidak memaksakan agama kepada teman kita ya. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini lambangnya adalah rantai. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Contoh sikap yang mencerminkan sila kedua adalah tidak merendahkan kemampuan akademik teman. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Sila ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga adalah tidak pilih teman dan mau bekerja sama dengan siapapun. Yang keempat adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-harinya adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Contoh sikap yang mencerminkan sila keempat adalah menyelesaikan konflik di sekolah dengan musyawarah. Dan yang terakhir, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Contoh sikap yang mencerminkan sila kelima adalah bersikap adil kepada semua teman, tidak pilih kasih, dan menghargai hak mereka. Luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta. Di sini sudah ada gambar peta Indonesia. Indonesia memiliki luas 5.148.111 km persegi dan terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik yang bertandakan A dan Samudra Hindia yang bertandakan B. Jumlah pulau di Indonesia ini sangat banyak dan mencapai 17.504 buah. Letak geografis Indonesia juga berbatasan dengan negara-negara lain loh. Misalnya di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Kemudian di bagian selatan, Indonesia berbatasan dengan Australia. Di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Kemudian, apa sih dampak dari letak geografis Indonesia? Dampaknya adalah Indonesia mempunyai 3 iklim utama, yaitu iklim panas atau tropis, iklim muson atau musim, dan iklim laut.
Letak geografis Indonesia juga menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim. Hal ini dipengaruhi oleh angin musim yang berhembus tiap 6 bulan sekali. Selain itu, letak Indonesia yang berada di persilangan lalu lintas dunia membuat Indonesia sangat ramai dan menguntungkan jika ditinjau dari segi ekonomi. Kesimpulannya adalah kondisi geografis wilayah Indonesia adalah kepulauan dengan 2/3 wilayahnya berupa perairan, jadi lebih banyak perairannya daripada daratan. Bentang alam Indonesia sangat lengkap dan bervariasi, mulai dari pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, rawa, sungai, hutan, dataran tinggi, bukit dan perbukitan, serta gunung dan pegunungan. Di Indonesia juga banyak terdapat gunung berapi, danau, dan sungai, baik sungai yang besar maupun yang kecil, sungai yang panjang maupun yang pendek. Antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya memiliki karakteristik kondisi geografis yang berbeda. Demikian pula dengan hasil alamnya. Dampak letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Berdasarkan garis lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, maka Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis yang mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, Indonesia ini memiliki curah hujan yang tinggi. Yang kedua, terdapat hutan hujan tropis yang sangat luas. Yang ketiga, sinar matahari sepanjang tahun. Dan yang keempat, kelembaban udara yang tinggi. Dan yang terakhir, Indonesia memiliki 3 daerah waktu.